Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hartono, NPM G1D016001. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama Ibu Afriastuti Herawati STMT dan dosen pembimbing pendamping Bapak Irnanda Priyadi STMT dan seluruh Bapak Ibu dosen Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bengkulu yang telah menyaksikan video seminar proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Electric Concrete Mixer satu fasa dengan metode Sinusoidal Pulse Width Modulation. Latar belakang dari penyusunan proposal saya ini, di era zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali pembangunan baik itu sektor kecil maupun sektor besar, sehingga di Indonesia khususnya masih sering digunakan mesin konvensional yang dari bahan bakar solar. Mesin ini sering disebut mesin molen yang berfungsi sebagai mengaduk antara adukan semen dengan pasir agar cepat dan merata. Kelemahan dari mesin molen konvensional ini masih digunakannya bahan bakar berjenis solar. Yang kita ketahui, bahan bakar jenis solar sering terjadi kelangkaan. Kemudian konstruksi dan besar dari mesin konvensional membuat sangat sulit dipindahkan. Sehingga pada penelitian saya ini menggunakan mesin induksi satu fasa yang kita ketahui mesin ini selain murah juga mudah dalam proses perawatannya. Rumusan masalah dari proposal skripsi saya ini, yang pertama, bagaimana merancang electric concrete mixer. Yang kedua, bagaimana cara mengatur kecepatan dari electric concrete mixer menggunakan sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Yang ketiga, bagaimana menganalisis hasil kinerja dari electric concrete mixer. Dari penelitian saya ini, yang pertama, merancang electric concrete mixer menggunakan sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Yang kedua, menganalisis performansi dari electric concrete mixer menggunakan sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Batasan masalah dari penelitian saya, yang pertama, hanya membahas mengenai sinusoidal pulse width modulation untuk kendali motor pada electric concrete mixer. Yang kedua, tidak membahas rugi-rugi dan gangguan yang terjadi pada motor. Yang ketiga, tidak membahas mengenai harmonisa yang dihasilkan. Dan yang keempat, hanya membahas pengaruh putaran motor induksi saat diberi beban. Ini merupakan diagram blok dari proposal skripsi saya. Saya menggunakan sumber dari PLN sebesar 220 volt AC dengan frekuensi 50 Hz. Sumber ini akan disearahkan oleh dioda sebagai catu daya Arduino. Catu daya Arduino ini berfungsi sebagai sumber dari Arduino itu sendiri. Arduino berfungsi sebagai kontrol dari sensor kecepatan dan juga kontrol dari drive MOSFET dari rangkaian sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Rangkaian SPWM juga terhubung dengan sumber AC yang sudah disearahkan untuk sebagai sumber dari MOSFET. Output dari rangkaian SPWM yang mana kita akan memvariasikan frekuensi akan menjadi input dari motor induksi satu fasa. Setelah motor induksi satu fasa berputar, output atau kecepatan rotor dari motor induksi satu fasa akan sebagai input dari gearbox. Kemudian output dari gearbox itu sendiri akan memutar electric concrete mixer sebagai wadah pengaduk dari pasir dan semen. Untuk kecepatan dari motor induksi satu fasa ini akan terukur oleh sensor kecepatan yang terhubung dengan Arduino. Arduino akan mengirim data ke LCD untuk ditampilkan berapa kecepatan dari motor induksi satu fasa yang berputar. Diagram blok sinusoidal pulse width modulation atau SPWM. Yang kita ketahui, inverter digunakan sebagai pengubah tegangan DC menjadi AC yang dapat diatur frekuensinya. Inverter SPWM bekerja berdasarkan prinsip pembanding tegang dari sinyal carrier dan sinyal referensi. Pada penelitian ini digunakan sumber AC 220 volt dari PLN. Kemudian sumber AC 220 volt ini terhubung oleh rangkaian power supply MOSFET yang sudah disearahkan oleh dioda. Rangkaian power supply MOSFET ini akan terhubung oleh rangkaian MOSFET sebagai sumber dari MOSFET itu sendiri. Kemudian sumber AC 220 volt ini akan terhubung oleh rangkaian driver MOSFET, yang mana rangkaian driver ini akan sebagai pemicu atau gate dari MOSFET. Keluaran dari rangkaian MOSFET berupa tegangan AC tapi belum murni akan diperbaiki oleh rangkaian low pass filter.
Rangkaian low pass filter ini akan memperbaiki hasil keluaran dari SPWM yang akan terhubung oleh motor induksi satu fasa. Merupakan gambar dari perancangan electric concrete mixer. Dapat dilihat ada beberapa komponen penyusun dari electric concrete mixer itu sendiri. Di antaranya motor induksi satu fasa, box SPWM, gearbox, roda, rangka, dan wadah concrete mixer itu sendiri. Akan kita bahas fungsi dan kegunaan dari masing-masing komponen ini. Dari box SPWM ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan dari motor induksi satu fasa. Kemudian motor induksi satu fasa ini akan berputar untuk memutar gearbox. Gearbox ini sendiri akan terhubung langsung oleh wadah dari electric concrete mixer yang akan digunakan sebagai pencampur semen dan pasir. Kemudian roda berfungsi sebagai agar mempermudah memindahkan electric concrete mixer itu sendiri. Rangka ini berfungsi sebagai bodi dari electric concrete mixer. Yang terakhir yaitu diagram alir penelitian. Dapat dilihat pada flowchart di samping itu akan dimulai, kemudian memastikan instalasi atau pemasangan keseluruhan alat sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita akan men-setting berapa frekuensi referensi yang kita akan atur. Kemudian apakah inverter SPWM itu aktif? Jika tidak, akan kembali pada setting frekuensi. Pada saat inverter SPWM sudah aktif, motor dan gearbox akan otomatis berputar. Motor dan gearbox yang sudah terhubung oleh wadah electric concrete mixer akan diberi beban. Kemudian pada saat sudah diberi beban akan tampil display putaran motor yang sudah terbaca oleh sensor pada LCD Arduino. Kemudian keluaran dari electric concrete mixer ini akan kita ukur kecepatan, arus, tegangan, dan gelombang hasil keluaran dari electric concrete mixer. Kemudian selesai. Mungkin itu saja video presentasi dari proposal skripsi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.